الحمد لله الذي خلق الأشياء وقدرها تقديرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الذين هم كالنجوم في الاهتداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وآية الأخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita masih berada dalam kondisi keadaan bulan-bulan di mana orang-orang Muslim memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Aceh berbeda peringatan Maulid, jadwal peringatan Maulid dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Kalau di daerah-daerah yang lain, hadirin, peringatan Maulid dilakukan selama 1 minggu, paling lambat 1 bulan. Tapi hanya di Aceh, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, peringati Maulid ini berlangsung selama 3 bulan. Mulai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sekarang ini di akhir Rabiul Akhir kita akan masuk kepada Jumadil Awal. 3 bulan terus menerus orang Aceh memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di masyarakat Aceh dikenal ada Maulid Awal, Maulid Tengah, dan Maulid Akhir. Kita sekarang ini akan masuk di bulan-bulan Maulid Akhir, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa di Aceh ulama menganjurkan peringatan Maulid ini berlangsung terus-menerus selama 3 bulan? Yang pertama adalah rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus Rasul dengan kelahiran beliau, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nabilah yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala sebagai agama tauhid yang menyelamatkan kita daripada kekufuran. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Syukur kita dengan bersedekah. Di Maulid Rasulullah SAW, sebahagian besar orang Aceh bersedekah dengan mengeluarkan kenduri. Orang memperingati Maulid di mana tempat-tempat, di mana masjid, di mana manasah, di mana kantor-kantor, semua memperingati Maulid. Malah di tempat-tempat tertentu setiap keluarga juga memperingati Maulid. Di daerah-daerah yang lain di Aceh, di rumah-rumah tangga juga memperingati Maulid. Itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gebah agama tauhid sehingga kita selamat dari iman, dari kekufuran. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ulama menganjurkan peringatan Maulid sampai 3 bulan ini. Yang kedua, karena diharapkan selama Maulid ini masyarakat kita itu belajar tentang riwayat Rasul.
tahu tentang bagaimana kehidupan Rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi sekalian alam. Makanya kita harus mempelajari bagaimana kehidupan Rasul. Apalagi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang sangat baik. Oleh karenanya selama 3 bulan masyarakat Aceh ini memperingati Maulid mempelajari juga tentang kehidupan Rasul. Di samping kita bersedekah, berkhanduri Maulid, bersedekah dengan khanduri, juga mempelajari tentang kehidupan Rasul sehingga kita merasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambah iman, akan menerapkan kehidupan beragama itu dengan baik di dalam keluarga dan di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, ulama-ulama terdahulu menganjurkan peringatan Maulid ini menjadi panjang sampai 3 bulan terus-menerus dalam rangka di samping bersedekah juga belajar tentang agama secara yang benar. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika Khalifah mengutus Salahuddin Al-Ayyubi untuk berdakwah mengembangkan Islam di Afrika dan di Eropa. Salahuddin berangkat dengan gebah bala tentara. Gebah tentara sebahagian kalau apabila mereka nanti sampai di sana diusik, diganggu dan diserang oleh pihak tertentu musyrikin, maka akan gelawan dengan peperangan. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, dalam perjalanan ke Kalen, Salahuddin Al-Ayyubi melihat bahwa tentara-tentara yang akan gelombongan-gelombongannya yang akan gejak ke Afrika dan ke Eropa ini, tingkat amalan agamanya sudah luntur, sudah jauh. Sudah enggak ikhlas lagi. Oleh karena itu di bulan Ramadan, di bulan Rabiul Awal, gue istirahatkan semua bala tentara yang hadir, rombongan yang hadir, untuk gue melakukan Maulid Rasul, belajar tentang sifat-sifat Rasul, belajar tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentara ini akan lebih menguasai tentang risalah Rasul dan menambah keikhlasan beliau. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, dengan mempelajari tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah tentara Salahuddin Al-Ayyubi bisa menembus Afrika dan bisa masuk ke Eropa. Berkembang Muslim di Eropa. Dalam catatan perkembangan sejarah, Muslim di Eropa itu berlangsung selama 700 tahun. Kemudian akibat perang salib, Islam itu pindah dari Eropa. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, Maulid itu harus membawa perubahan ke dalam jiwa, ke dalam hati kita. Hati kita dengan kita pelajari, dengan kita peringati Maulid, dengan kita belajar tentang risalah Rasul, perjuangan Rasul, bertambah iman kita, bertambah cinta kita terhadap Rasul. Karena Rasulullah SAW katakan kalau seseorang tidak mencintai, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian apabila kalian tidak mencintai Rasulullah SAW melebihi mencintai yang lain. Cinta Rasul terhadap umat pun sangat besar. Rasulullah SAW di masa akhir hidup beliau yang dipanggil bukan keluarganya, yang dipanggil bukan anak cucunya, yang dipanggil bukan sahabat-sahabat dekatnya, tapi yang dipanggil adalah ummati, 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 umat lun, umat lun, umat lun. Aqimis salah, dirikanlah olehmu akan salat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ditentukan oleh tingkat pengamalan kita dari sunnah-sunnah Rasul. Kita cinta kepada Rasulullah SAW tidak hanya dengan bersedekah saja. Umumnya kita dalam masyarakat memperingati Maulid hanya bersedekah, itu mendapat pahala bila Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping itu perlu juga kita tingkatkan cinta kita terhadap Rasul. Cinta terhadap Rasul menurut para ulama yang pertama adalah mampu menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Mampu menjalankan sunnah-sunnah Rasul itu salah satu wujud daripada kita mencintai Rasulullah SAW. Sunnah Rasul dalam beribadah, sunnah Rasul dalam berhubungan sosial, dan sunnah Rasul dalam menjalankan ekonomi. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sunnah Rasul dalam ibadah sudah jelas, ada fikih, dan itu harus kita tingkatkan pemahaman kita setiap waktu. Sunnah Rasul dalam sosial, berhubungan sosial dengan hablum minan nas, dengan meningkatkan silaturahmi antar manusia. Hablum minan nas bukan hanya sesama muslim, tetapi sesama manusia, sesama makhluk juga harus kita tingkatkan hubungan yang baik. Rasulullah SAW dengan tegas, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW punya sifat yang tegas terhadap hal-hal yang maksiat. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersama Nabi itu adalah tegas terhadap kufar, terhadap maksiat, terhadap kekafiran, dan berhubungan baik, ruhama, menyampaikan silaturahmi yang baik terhadap sesama mereka. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita cinta Rasul, tegakkan syariat dengan baik, hubungan sosial lakukan dengan sempurna, dan ekonomi kita jalankan sesuai dengan syariat Islam, tak menggunakan riba dan penipuan di dalam ekonomi kita. Ini yang disebut sekarang dengan ekonomi syariah. Kita bisa kembangkan ekonomi secara sempurna tanpa menimbulkan mudarat bagi orang yang lain. Kalau kita memperingati Maulid setiap tahun, hal-hal yang itu harus sama kita tingkatkan terus. Hubungan ibadah kita tambah baik, hubungan sosial antara masyarakat kita tambah baik, ekonomi kita juga berlangsung dengan tidak menyakitkan, tidak menzalimi orang lain. Tapi kalau kita kenduri Maulid tapi hal-hal itu tidak berubah, itu satu hal yang belum sempurna kenduri Maulid kita. Kita kenduri Maulid juga di samping kita bersedekah juga meningkatkan pemahaman terhadap agama kita dengan baik. Hadirin sidang makna yang dirahmati Allah, cinta yang kedua, kalau wujud daripada cinta kepada Rasulullah SAW adalah kita banyak berselawat. Banyak berselawat kepada Nabi SAW. Umumnya kita berselawat hanya di waktu salat, di luar salat jarang orang berselawat. Ingin saya sampaikan bahwa Ramzan Kadyrov, Presiden Chetnya, dilaporkan bahwa setiap hari tidak kurang dari 1.000 sampai 5.000 kali berselawat kepada Rasul, dan tidak kurang dari 4.000 sampai 10.000 kali beliau zikir dalam satu hari semalam. Itu Ramzan Kadyrov, Presiden Chetnya. Kita sebagai orang Aceh yang sudah turun-temurun di dalam Islam ini, secara khusus jarang kita berselawat, terkecuali selawat wajib atau salat saja. Oleh karena itu, kalau kita cinta Rasul, kita harus perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya Maulid yang kita peringati setiap tahun itu akan menambah keimanan kita terus-menerus menuju ke arah yang lebih baik.
Kalau kita belum menambah keimanan kita secara lebih baik, berarti ada yang kurang di dalam kita memperingati Maulid itu. Kita perlu tambah kegiatan-kegiatan lain sehingga ilmu dan amal kita akan lebih baik dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, agama harus menjadi pedoman dalam hidup. Menjadi pedoman dalam hidup kita. Jika seseorang hidup tanpa berpedoman kepada agama, akan menghadapi beberapa masalah. Nabi sampaikan bahwa seseorang jika tidak menggunakan agamanya sebagai penuntun dalam hidupnya, dia akan menghadapi beberapa hal. Yang pertama, dia merasa hatinya sempit. Sempit. Tidak lapang hati. Walaupun dia berada diberi Allah rezeki yang baik, yang cukup, tetapi kehidupannya selalu sempit, selalu miskin. Itu kalau seseorang yang tidak dituntun agama dalam hidupnya. Yang kedua, hal yang kedua yang dihadapi oleh orang yang tidak menggunakan agama dalam hidupnya adalah hatinya juga gundah, gelisah, enggak akan tenang. Orang yang tidak, karena dia jauh daripada ibadat, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, hatinya kosong. Susah. Yang ketiga, orang-orang yang tidak dituntun oleh agama adalah kehidupannya sibuk terus-menerus sehingga dia tidak bisa mengurusi orang-orang lain, tidak bisa bersilaturahmi dengan baik dengan orang-orang yang lain. Yang keempat, orang yang tidak dituntun agamanya oleh agama, kehidupannya oleh agama adalah nafsunya tidak terkendali. Rasulullah SAW, orang yang jauh daripada agama, berkatakan bahwa diberikan satu lembah emas, dia enggak akan puas mencari lembah yang lain. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang tidak dituntun oleh agama dalam hidupnya itu sering kecewa dan putus asa. Karenanya banyak orang menyiksa diri, membunuh diri dan sebagainya karena dia kosong jiwanya dari agama, sehingga dia dalam keadaan susah tidak bisa menyandarkan hidupnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin." Allah membuat manusianya dalam keadaan berkeluh kesah. Apabila diberi bala, diberi susah, dia akan sangat-sangat berkeluh kesah. Apabila dia diberi nikmat, maka timbullah rasa kikir dalam dirinya. Kecuali yang tidak demikian adalah orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, salat inilah satu hal yang sangat mudah ditinggalkan dan sangat berat dilakukan. Banyak sekarang ini orang menganggap enteng salat. Salat tidak ditegakkan dengan baik. Sehingga banyak pemuda-pemuda kita, generasi muda kita ini yang meninggalkan salat tanpa ada beban sama sekali. Data menunjukkan bahwa di antara 100 pemuda muslim saat ini, hanya yang salat sekitar 60 orang saja. 40 orang saja. 40 orang salat dengan benar, yang sisanya itu tidak salat. Ini suatu gambaran buruk yang perlu kita pahami sekarang ini pada generasi muda kita, sehingga semua kita mengambil bagi bagaimana cara supaya mereka itu bisa mengetahui tentang pentingnya salat. Salatlah yang menentukan seseorang mudah menjalankan agama dan menghindari kekufuran. Banyak orang yang terjadi sekarang ini, dia tidak salat, mudah sekali menjadi murtad.
Kalau kita buka dari berbagai media sosial, orang yang murtad banyak terjadi karena pemahaman tauhidnya terbatas. Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, han cukup anak-anak tanya ataupun purna buat dengan TPA mentang tanpa memahami akidah dengan benar. Oleh karena itu, anak-anak kita perlu juga diajari tentang tauhid, tentang fikih. Karena banyak juga orang-orang yang murtad sekarang ini, terutama orang di Aceh, dia bisa ngaji, hadirin. Dia bisa ngaji dan dia menggunakan Al-Quran ini menurut sesuka hatinya. Untuk mencegah tidak terjadi kemurtadan ini, perlu diajari anak-anak kita tentang fikih dan ilmu tauhid, sehingga mereka punya dasar pengetahuan tentang ketuhanan yang baik, sehingga bisa menjaga dirinya daripada pengaruh agama-agama lain. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, menjaga Islam tetap ada di daerah kita, di Nanggrawar kita, adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh semua orang. Ayah mengambil bagi untuk mendidik anak-anaknya supaya paham agama, dan masyarakat, orang-orang yang ahli juga bisa membantu pihak keluarga untuk menambah pengetahuan anak-anak kita. Kebahagiaan ini menjadi tanggung jawab semua kita, sehingga anak-anak muda kita itu bisa paham agama. Tidak akan orang-orang yang beralih agama sekarang ini sebahagian besar ditandai oleh tingkat pemahaman agama yang sangat rendah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, barangkali apa yang kita harus lakukan ke depan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, generasi muda kita untuk memahami agama dengan baik. Program pihak tertentu sekarang ini akan merubah Aceh dalam waktu yang dekat. Saya mendapatkan informasi bahwa Aceh diharapkan akan berubah dalam tahun 2030, karena sebahagian orang-orang Aceh yang sudah beralih agama ada di luar dan sekarang ini belum pulang. 2030 nanti akan pulang, akan bergerak di Aceh untuk merubah keadaan beragama di Aceh. Oleh karena itu, mari kita mengambil bahagian tertentu dalam mendidik anak-anak kita ini, sehingga anak-anak kita itu paham agama dan punya benteng yang kuat terhadap perubahan akidahnya ke depan. Kalau tidak, agama kita akan tidak mungkin dipertahankan di Aceh dengan baik. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, semua kita diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala ke depan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Semua kita adalah pemimpin dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita pimpin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillahilladzi khalaqal asya'a wa qaddaraha taqdira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum kan nujumi fil ihtida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المخلوقات وعلى آله وصحبه أولي البهجة والرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.